Baiklah, kepada sahabat-sahabat, para rekan Dewan Guru, Dewan Asatidz, dan Ustadzah Yayasan Granada Al-Hikmah, para santri, siswa dan siswi, kita mulai saja kajian live via Zoom meeting pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bi'ani kasyamsi wa duhaha bisunnati qal qamari idza talaha faman sara alaihima sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi allati kanatil jannatu ma'waha, amma ba'du. Para ustadz dan ustadzah Yayasan Islam Terpadu Granada Al-Hikmah, para pimpinan yang kami muliakan, santri, ikhwan, akhwat, siswa-siswi madrasah sekolah Granada Al-Hikmah yang semoga selalu dalam naungan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita takdir yang amat mulia. Kita bisa menghela nafas beribadah dengan totalitas di bulan suci Ramadan ini. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam sejarah panjang kehidupan kita, yang akan mengantarkan kita menuju ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, Nabiur Rahmah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para ustadz dan ustadzah yang Allah muliakan, santri dan siswa sekolah Granada yang Allah cintai, izinkan saya Ahmad Fadilah untuk berbagi bersama di siang yang penuh dengan keberkahan ini. Dan tema yang akan pribadi saya angkat pada kajian live via Zoom meeting saat ini adalah as-saum jamaluhu wa fadluhu, puasa, keindahannya dan keutamaan serta keagungannya. Bisa disaksikan di kelas masing-masing. Saya akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat jelas? Alhamdulillah. As-saum jamaluhu wa fadluhu, puasa, keindahannya dan keutamaannya. Ada beberapa keutamaan atau keindahan dan keagungan yang ada di dalam ibadah puasa itu sendiri. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat spesial. Disebutlah ibadah sirriyah, ibadah yang tidak ada makhluk Allah satupun yang mengetahui ia sedang beribadah puasa, melainkan hanya Allah yang mengetahui saja. Di antara keutamaan dari bulan puasa, yang pertama adalah jalan ninja menuju takwa. Ya, bagi siswa dan siswi mungkin tidak asing dengan istilah jalan ninja menuju takwa. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sangat begitu mesra, begitu indah memanggil kita dengan seruan amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi Allah tidak hanya menginginkan kita untuk menjadi orang yang tok saja beriman, tetapi ingin dibentuk oleh Allah dengan ibadah puasa ini menjadi pribadi yang bertakwa. Maka muara dari ibadah puasa ini yang diwajibkan bagi kita umat Rasulullah dan diwajibkan juga sebelumnya kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad adalah agar la'allakum tattaqun,
menjadi pribadi, menjadi muslim dan mukmin yang bertakwa kepada Allah. Dalam takwa ada keagungan dan keberuntungan. Faqad faza man ittaqa, dan sungguh takwa adalah sebaik-baik perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu yang pertama. Insya Allah akan ada 10 keutamaan yang akan saya sampaikan dalam waktu yang singkat kajian siang hari ini. Yang kedua, keutamaan dan keindahan ibadah puasa adalah ibadah senang, dosa pun hilang. Saya mengambil sumber dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa man qala lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapapun kita yang diseru oleh Allah karena imannya berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, wahtisaban. Ihtisaban ini artinya adalah hanya tulus mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena ria, tidak karena pamer ataupun lain sebagainya. Tidak ada unsur duniawi yang menyertai, melainkan hanya mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka akan dihapuskan, dihilangkan, dibersihkan segala dosa-dosa yang telah lalu yang dimilikinya. Maka keberuntungan dari ibadah puasa, kita ibadah senang, dosa pun hilang. Kemudian yang ketiga, pahala unlimited. Mungkin bahasanya agak saya bikin unik sedikit ya dengan kata unlimited. Unlimited itu tak terbatas. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalihha. Setiap amalan anak Adam atau manusia itu dilipat gandakan pahalanya. Yang satu kebaikan bisa mendapatkan 10 kebaikan, mendapatkan 10 pahala dan ganjaran, bahkan sampai kepada bilangan sab'i mi'ati dha'fin, 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsi Rasulullah, illa saum, kecuali puasa, wa ana ajzibi, puasa itu adalah li, untuk terkhususku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yada'u syahwatah wa ta'amah. Mengapa diberikan ganjaran yang sangat luar biasa? Karena orang yang mau berpuasa itu meninggalkan turutan hawa nafsunya, syahwatnya, wa ta'amah, dan segala makanan yang melalui kerongkongannya. Min ajli lisaim, karena untuk mengharapkan ridhoku. Kemudian yang keempat, jadi pemuda yang gagah, hawa nafsu melemah, setan pun menyerah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu keunikan ibadah puasa adalah untuk yukassirus syahwah, menghancurkan potensi-potensi syahwat yang mengarah kepada keburukan. Maka Rasulullah menyeru kepada kalangan pemuda, ya ma'syaros sabab. Kalau saya bahasakan dengan menyeru kepada para santri dan siswa Granada, wahai para pemuda, santri, siswa dan siswi Granada Al-Hikmah, man istata'a minkumul ba'ah, jika kelak nanti kalian sudah sanggup untuk melaksanakan pernikahan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena pernikahan akan mampu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan akan mampu menjaga harga diri kita. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, tetapi siapapun kita yang terbilang anak muda tetapi belum sampai kepada kepantasan dan kelayakan untuk melaksanakan pernikahan, maka kita harus banyak-banyak berpuasa, melaksanakan puasa sunnah yang diajarkan Rasulullah, melaksanakan puasa Nabi Daud dan lain sebagainya. Untuk apa? Fa innahu lahu wija, karena bagi seorang pemuda, bagi seorang santri, tameng terbaik, perisai yang terbaik untuk menahan diri dari goncangan dan godaan syahwat yang dihembuskan oleh setan adalah dengan banyak-banyak berpuasa. Kemudian yang kelima,
Kita jangan takut neraka, tapi neraka dong yang harus takut dengan kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rabbuna azza wa jalla, asyamu junnah. Ini disebutnya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, asyamu junnah. Puasa adalah tameng, puasa adalah perisai, yastajinnu bihal abdu minan nar, di mana seorang hamba dengan puasa tersebut akan mampu melindungi dirinya, memberikan perisai terbaik bagi dirinya, minan nar, dari mendidihnya api neraka. Wa huwali wa ana ajzibi, dan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi keutamaan dan keindahan puasa akan melindungi kita dari neraka. Kita tak perlu takut neraka, tetapi neraka yang akan takut dengan kita. Yang keenam, puasa adalah pengharum mulut yang di-endorse oleh Nabi, disukai oleh Allah. Dalam hadis yang tadi telah saya bacakan di awal, wala khalufu fammis shaim fihi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, atyabu indallahi min rihil miski, itu lebih harum, lebih wangi, lebih semerbak aromanya, indallahi min rihil miski, di sisi Allah, min rihil miski, dibandingkan wanginya aroma parfum kasturi atau misik. Karena apa? Karena ketulusan ibadah kita, kita menjauhi makanan, kita menjauhi dorongan syahwat hawa nafsu. Allah menghargai kehidupan kita yang diisi dengan puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya, itu dengan disukainya bau mulut kita yang keluar pada saat kita beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketujuh, puasa itu bahagia buka puasa, gembira berjumpa Sang Maha Kuasa. Di dalam potongan hadis yang telah saya bacakan tadi, lis-shaim farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Atau dalam riwayat yang lain, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan dia sukses dalam hitungan berjam-jam, belasan jam dia menahan hawa nafsunya, dia menahan untuk menjauhi makan dan minumnya, dia menahan seluruh anggota tubuhnya dari segala apapun yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Dia berbahagia menemukan indahnya berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan saat dia berjumpa dengan Allah. Dengan percaya dirinya, dia membawa segudang pahala puasa. Dengan pahala puasa tersebut, dia layak untuk mendapatkan ridho Allah dan surga dengan segala macam kenikmatannya. Yang kedelapan, pintu surga kelas VVIP diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang mau berpuasa. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu shaim yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Izinkan saya langsung terjemahkan bahwa sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang memiliki nama pintu ar-rayyan, yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada saat nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum, tidak akan dimasuki pintu tersebut oleh orang-orang selain yang berpuasa. Ketika ditanya oleh kepada orang-orang yang berpuasa, aina shaimun, mana orang-orang yang telah sukses berpuasa di dalam bulan suci Ramadan? Maka mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut selain hanya orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Ketika mereka sudah masuk, orang yang berpuasa sukses selama di dunianya masuk ke dalam pintu ar-rayyan tersebut, maka kemudian pintu itu dikunci, tidak layak untuk siapapun selain hanya orang yang ibadah puasanya sukses di dunia, mengantarkan kesuksesan di akhiratnya. Kemudian yang kesembilan, dua superhero hari kiamat, puasa dan Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad,
Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamah, kelak nanti di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, ay rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar. Aku sudah melarang hambamu yang soleh ini untuk makan dan menuruti syahwatnya ketika di siang hari. Fasyafi'ani fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Subhanallah. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran pun berkata nanti di hari kiamat, mana'tuhu an-naum bil lail. Ya Allah, aku sudah menahan tidurnya, membuat dia terjaga dari tidurnya untuk dia bermesra dengan kalammu, dengan Al-Qur'anmu bilail pada malam hari. Fasyafi'ani fihi, maka izinkan aku saat ini untuk memberikan syafaat kepadanya, kata Al-Qur'an dan kata puasa nanti di hari kiamat. Qala fayusyaffa'an, maka Al-Qur'an dan puasa kedua-duanya diberikan mandat SK untuk memberikan syafaat bagi orang yang selalu berpuasa dan selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, orang yang berpuasa doanya tokcer bukan kaleng-kaleng. Salatu da'awatin la turad, da'watul walid wa da'watul saim wa da'watul musafir. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa ada 3 doa yang tidak akan Allah tolak, dan Allah pun enggan dan sungkan menolak doa-doa yang luar biasa ini. Yang pertama adalah da'watul walid, doanya orang tua. Maka sebagian riwayat menyebutkan bahwa doa orang tua kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Wa da'watus shaim, dan doa orang yang di siang hari berpuasa di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya semata mengikuti ajaran Rasulullah dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah da'watul musafir, doanya orang-orang yang sedang berpergian dalam hal musafir atau safar yang diperbolehkan dan disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian dalam riwayat yang lain ada satu doa juga yang tidak akan ditolak, yaitu da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena doanya orang yang zalim dengan Allah itu tidak ada penghalang dan tidak ada hijab yang menghalanginya. Hadirin keluarga besar Yayasan Granada Al-Hikmah, demikian 10 macam keindahan, keutamaan yang ada di dalam ibadah berpuasa yang kita jalani pada siang hari ini. Yang pertama, izinkan saya untuk meresum atau mengulang kembali, mengingat-ingat kembali dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah puasa membentuk kita cepat menuju pribadi yang bertakwa. Kedua, ketika kita berpuasa dengan tulus dan ikhlas kepada Allah, dosa kita diampuni. Yang ketiga, dengan berpuasa Allah berikan ganjaran yang unlimited, tak terbatas, yang Allah saja yang tahu seberapa besar ibadah puasa kita mendapatkan pahala. Yang keempat, menjadi pribadi yang baik, menghancurkan derasnya dan dahsyatnya dorongan hawa nafsu, maka puasa adalah tameng terbaik menjaga diri dari perilaku yang diharamkan. Yang kelima, neraka akan sungkan dan enggan untuk menyentuh jasad dan kulit kita. Karena kenapa? Karena puasa adalah sebaik-baik tameng untuk dijadikan perisai yang melindungi kita dari api neraka. Yang keenam, orang yang berpuasa akan mendapatkan luar biasanya predikat pujian oleh Allah, yaitu bau mulutnya lebih disukai oleh Allah dibandingkan minyak kasturi atau minyak misik di dunia. Kemudian yang ketujuh, orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka puasa dan kebahagiaan kepercayaan diri menghadap Allah dengan segudang pahala. Yang kedelapan, pintu surga kelas VVIP, yaitu gerbang Ar-Royan bagi siapapun yang tulus ikhlas ibadah puasa karena Allah dan tak akan dipersembahkan kecuali hanya untuk orang yang berpuasa. Yang kesembilan,
diberikan syafaat oleh puasa dan Al-Quran. Karenanya puasa dan Al-Quran harus kita maksimalkan dan harus kita jadikan sebagai sebaik-baik teman kita. Puasa kita di siang hari, malam hari kita membaca Al-Quran dan bertadarus. Yang terakhir, ke-10, doa kita akan dikabul. Maka ketika menjelang berbuka puasa, jangan sia-siakan waktu yang mustajabah untuk kita meminta kepada Allah sebaik-baik permintaan, karena Allah lah sebaik-baik tempat meminta. Dan saya akan tutup dengan satu quote QOTD, quote of the day. Ramadan hayatun jadidah liman amatat qalbahu ad-dunub. Ramadan adalah kehidupan baru bagi siapapun yang hatinya telah mati karena bergelimang dosa. Semoga Ramadan ini akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan keberkahan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita keluar dari Ramadan menuju 11 bulan yang lainnya kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana hari dilahirkan dari rahim ibu kita. Hadirin jamaah Yayasan Granada Al-Hikmah yang Allah muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Ramadan ini mengantarkan kita menuju ridho Allah dan surganya dengan segala macam kenikmatannya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan bermanfaat buat pribadi Al-Fakir sendiri dan bagi para pemirsa yang menyaksikan atau langsung terlibat dalam live Zoom meeting pada siang hari ini. Amin. Amin. Allah, kita bertemu dan bersua Amin. yang lebih baik dan lebih membahagiakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi